Sahabat, apakah kamu pernah terjebak dalam sebuah lingkaran pemikiran tentang sesuatu hal yang sebenarnya sederhana, tapi kamu menghabiskan banyak waktu dan memikirkannya secara berulang-ulang, kemudian berandai-andai tentang sesuatu hal buruk bakal terjadi di masa depan, meskipun sebenarnya itu hanya dugaan-dugaanmu saja, karena belum pasti terjadi. Efeknya, kamu lalu menjadi khawatir, cemas, bahkan sampai tidak bisa tidur. Jika iya, hati-hati. Bisa jadi kamu sedang mengalami keadaan mental yang biasa disebut overthinking. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang overthinking. Apa itu overthinking, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, dampaknya bagaimana mengatasinya, dan pada bagian akhir, disertakan quotes motivasi untuk melawan kebiasaan-kebiasaan overthinking. Agar memahami secara utuh, tonton video ini sampai selesai. Overthinking didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Overthinking membuat seseorang terlalu banyak merenungi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu akan benar-benar terjadi. Aktivitas berpikir yang berlebihan tersebut cenderung mengarah pada hal-hal negatif yang berulang dan tidak disertai dengan proses penyelesaian masalah. Misalnya gini, apa yang salah dengan diriku? Mengapa hal-hal buruk terus terjadi padaku? Mengapa aku tidak bahagia? Bagaimana jika keadaan menjadi lebih buruk? Bagaimana jika aku tidak lulus? Bagaimana masa depanku nanti? Apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan? Terkadang, berbagai macam pertanyaan terus muncul berulang dan membebani pikiran kita sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Orang yang overthinking beda dengan pemikir. Orang yang overthinking seringkali memikirkan hal-hal sederhana, bahkan remeh, tapi secara berlebihan. Mereka akan memikirkan setiap masalah kecil sampai menjadi lebih besar dan lebih rumit dari masalah yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, tanpa disadari, overthinking dapat menguras energi, menghambat dalam pengambilan keputusan, dan mempengaruhi penentuan tindakan. Jika ini dibiarkan, overthinking dapat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Jika disimpulkan secara sederhana, orang yang overthinking sebenarnya dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Mereka selalu mencemaskan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dicemaskan. Mereka berputar-putar pada pikirannya sendiri, berandai-andai tentang hal buruk yang belum pasti terjadi. Ia tidak memiliki kendali atas loncatan-loncatan liar pikirannya. Mereka lupa bahwa pikiran negatif adalah parasit yang hanya akan membuat hidup kita semakin tersungkur. Bagaimana ciri-ciri overthinking? Orang overthinking biasanya tidak menyadari dirinya. Mereka tidak mengerti mengapa fisiknya mudah letih, kurang fokus, atau sulit tidur. Gejala umumnya adalah memiliki kekhawatiran berlebih terhadap suatu hal, sering mengkritik diri sendiri, mudah merasa menyesal, menghabiskan waktu memikirkan masa lalu, atau mengkhawatirkan masa depan, sering berandai-andai pada kejadian yang belum pernah terjadi, memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang, berfokus pada masalah dan tidak berusaha menemukan solusi, sulit membuat keputusan, mengalami kesulitan tidur karena memikirkan banyak hal, sering merasa lelah, mudah tegang, dan emosi tidak stabil. Emosinya ini sewaktu-waktu bisa meledak. Nah, coba perhatikan diri Anda. Jika mengalami gejala-gejala ini, kemungkinan Anda sedang mengalami overthinking. Lalu apa penyebab overthinking? Secara umum, penyebabnya adalah stres. Masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari akan menumpuk dan menimbulkan stres jika tidak diselesaikan. Stres yang dialami biasanya akan memunculkan pikiran-pikiran negatif yang berlebihan. Yang kedua, perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ketika harapan yang sudah dibangun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka akan dapat memicu terjadinya overthinking. Tipe kepribadian yang bersifat perfeksionis, sangat sensitif dan mudah berpikiran negatif akan cenderung berpeluang mengalami overthinking karena segala sesuatunya ia lihat dari sisi kesempurnaan, padahal yang benar-benar sempurna itu kan sebenarnya tidak ada. Yang keempat adalah kejadian traumatis masa lalu. Kejadian traumatis ini biasanya sulit untuk dilupakan dan di masa depan dapat menjadi salah satu pemicu munculnya pikiran-pikiran negatif. Lalu apa dampaknya terhadap orang yang mengalami overthinking? Yang pertama, aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Overthinking dapat berdampak pada menurunnya performa kerja. Pikiran yang berlebih akan membuat seseorang sulit untuk fokus
dan berkonsentrasi sehingga aktivitas menjadi terganggu. Yang kedua, kesulitan menyelesaikan masalah. Seseorang yang overthinking mencoba mencari solusi dengan lebih banyak memikirkan masalah dibanding segera mencari solusinya. Alih-alih ingin mencari penyelesaian, masalah yang dihadapi justru semakin bertambah. Yang ketiga, kesulitan mengelola emosi. Berpikir secara berlebihan membuat emosi cenderung naik turun dan dapat memicu pelampiasan emosi yang tidak adaptif. Emosinya bisa meledak kapan saja dan kepada siapa saja, bisa ke pasangannya atau orang-orang di sekitarnya. Yang keempat adalah kecenderungan mengalami masalah mental. Terlalu memikirkan kekurangan diri dan masalah yang dialami akan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, misalnya kecemasan dan depresi. Yang kelima, mempengaruhi kesehatan fisik. Overthinking juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan fisik, misalnya mengalami gangguan tidur, tubuh mudah terserang penyakit, dan kelelahan. 8 langkah mengatasi overthinking. Yang pertama, berpikir positif. Overthinking itu didominasi oleh pikiran negatif. Maka langkah pertama mengatasi keadaan ini adalah dengan meminimalkan pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran positif. Sebagai contoh, pada suatu hari kamu tidak disapa oleh atasanmu saat sedang berpapasan. Nah, dalam peristiwa ini jangan berpikiran bahwa atasanmu tidak menyapamu karena ia tidak suka dengan kinerjamu. Coba ubahlah cara pikirmu kepada hal-hal positif. Misalnya, mungkin saja atasanmu tidak menyapamu karena ia sedang sibuk dan buru-buru untuk ke ruangannya, karena ada sesuatu yang harus segera ia kerjakan. Atau misalnya gini, kamu sedang menelpon seseorang, kekasihmu misalnya. Ketika ia tidak angkat teleponmu, jangan buru-buru marah karena menganggap kamu diabaikan, atau ia sedang kencan dengan orang lain. Sebab bisa jadi ia sedang sibuk bekerja di kantor atau sedang berkendara di jalan. Yang kedua, fokus pada solusi. Jangan biarkan pikiranmu berputar-putar hanya pada analisis masalah yang terjadi secara berkepanjangan, sehingga tidak bisa membedakan ujung pangkalnya. Karena ini tidak akan ada selesainya. Kamu akan terjebak pada pikiranmu sendiri dan hanya akan berputar di situ-situ saja. Akhirnya, energimu terkuras habis. Tapi akan jauh lebih baik jika kamu segera masuk pada persoalan inti. Apa solusi atas masalah ini? Tanyakan pada diri sendiri, langkah apa yang harus dilakukan agar dapat menyelesaikan masalah. Daripada bertanya mengapa ini terjadi, sebaiknya bertanya apa yang dapat aku lakukan. Yang ketiga, berhenti jadi perfeksionis. Kebanyakan orang overthinking itu karena merasa dirinya kurang dalam menyelesaikan pekerjaannya, kurang cerdas, kurang rapi, kurang bagus, dan kurang-kurang lainnya. Hal itu akan menimbulkan overthinking karena kamu percaya bahwa pekerjaanmu kurang bagus. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk mengatasi overthinking adalah dengan berhenti jadi perfeksionis. Terkadang, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu lebih baik daripada membuat pekerjaan sesempurna mungkin. Yang keempat, awali hari dengan baik. Salah satu cara mengatasi overthinking adalah memulai hari dengan kebahagiaan. Misalnya, bangun pagi lalu menyiram tanaman ataupun langsung sarapan. Jika ada waktu, mungkin kamu bisa olahraga sejenak sebelum sarapan dan mandi, lalu kemudian berangkat kerja. Cara ini cukup ampuh untuk membuat pikiran-pikiran negatif yang mungkin menempel di malam hari hilang dari kepalamu. Selain itu, mengawali hari dengan baik juga menandakan bahwa kamu siap untuk bekerja. Yang kelima, alihkan pada kebahagiaan. Pikirkan hal-hal yang membuatmu bahagia, misalnya menggambar, menulis, bermain musik, atau hobi-hobi yang membuatmu dapat melupakan masalah. Cara ini cukup ampuh untuk mengatasi overthinking. Sebagai contoh, misalnya, kamu sedang mengalami overthinking di kantor. Maka sebaiknya pikirkan bahwa nanti saat pulang ke rumah kamu akan menggambar atau menulis novel. Atau kalau kamu suka dengan suasana pantai, bisa memikirkan untuk singgah duduk-duduk sejenak di pantai sebelum pulang ke rumah. Selain itu, kamu juga bisa mengalihkan pikiran untuk mengambil cuti dan liburan agar mengurangi pikiran yang berlebihan. Yang keenam, bersyukur. Kebanyakan orang overthinking karena mereka merasa bahwa dirinya kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya kamu harus bersyukur dengan apa saja yang sudah didapatkan saat ini. Daripada fokus pada kekuranganmu, lebih baik fokus untuk terus mengasah skillmu demi menunjang karir ke depannya. Yang ketujuh, fokus pada masa sekarang. Saat overthinking, kamu cenderung memikirkan hal buruk apa saja yang akan menimpa di masa depan. Apabila hal ini terjadi, sadari bahwa kamu bukan Tuhan. Kamu tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi padamu di masa depan. Lagi pula, keadaan buruk yang kamu bayangkan itu kan belum pasti terjadi. Kamu akan kehilangan waktumu saat ini apabila terus mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Hal seperti itu bukanlah sesuatu yang produktif. Gunakan waktumu saat ini untuk fokus pada masa sekarang dan melakukan hal-hal penting yang berguna atau yang kamu sukai. Yang kedelapan, perhatikan bagaimana caramu berpikir. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan untuk mengatasi overthinking adalah dengan memperhatikan bagaimana caramu berpikir. Hal ini karena overthinking adalah sebuah kebiasaan dan itu dilakukan tanpa disadari. Sehingga
Pikiran berputar-putar pada hal yang itu-itu saja. Kamu perlu menyadari ketika mulai melakukannya. Setiap kali kamu mulai merasa ragu, stres, atau cemas, berhentilah sejenak dan lihat situasi yang sedang dialami. Lalu, perhatikan bagaimana kamu meresponnya. Sebab bisa jadi, saat itu kamu sedang mulai lagi melakukan overthinking. Ini penting agar kamu memiliki semacam alarm untuk mengingatkan kapan saatnya berhenti berpikir. Kamu harus memiliki kendali atas pikiranmu. Kita sekarat karena overthinking. Kita perlahan-lahan membunuh diri sendiri dengan memikirkan segalanya. Berpikir. Kamu tidak pernah mempercayai pikiran manusia. Itu adalah jebakan. Makin kamu terlalu banyak berpikir, makin sedikit kamu akan mengerti. Jika kamu terus memikirkan apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang kamu harapkan akan terjadi, kamu tidak melakukannya, dan itu tidak akan terjadi. Makin kamu merasionalisasi, makin kamu menjauh dari diri sejatimu. Berhentilah mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Tetap positif, nikmati hari ini, harapkan hal-hal baik akan datang. Overthinking juga paling dikenal sebagai menciptakan masalah yang tidak pernah ada. Tidurkan pikiranmu. Jangan biarkan mereka membayangi bulan hatimu. Lepaskan pemikiran. Terlalu banyak berpikir merusakmu. Overthinking merusak situasi, dan itu memutarbalikkan keadaan. Itu membuatmu khawatir, plus itu hanya membuat segalanya lebih buruk daripada yang sebenarnya. Terkadang, tempat terburuk yang kamu peroleh adalah di kepalamu sendiri. Kita meminum racun yang dicurahkan pikiran kita, lalu bertanya-tanya, mengapa kita merasa sakit?